Sahabat beda gender seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mustahil. Bagi orang-orang itu nggak mungkin pria dan wanita itu bisa jadi sahabat tanpa ada sedikit pun benih-benih cinta di dalamnya. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Haris Prasetyo. Dan saya mau minta pendapat teman-teman tentang intro baru saya ya. Jadi saya ingin mengubah intro saya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa nyaman dengan intro saya yang baru ini, silakan komen di bawah. Dan jika teman-teman merasa lebih nyaman dengan intro saya yang lama, silakan juga komen di bawah. Dan kali ini saya akan membahas topik tentang sahabat beda gender. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau berterima kasih dulu untuk teman-teman yang hingga detik ini tetap setia mendengarkan podcast saya. Tanpa kalian, channel saya tidak ada artinya. Dan saya harap kalian semua tetap menaati protokol-protokol kesehatan yang sedang diberlakukan oleh pemerintah dan tidak memberikan kelonggaran sedikit pun. Karena seperti yang kita tahu saat ini kasus COVID-19 itu sedang melonjak naik lagi. Dan kalau kata orang-orang ya, sekarang itu ini lagi masuk ke gelombang ketiga. Jadi saya harapkan sekali untuk teman-teman tidak melonggarkan protokol-protokol kesehatan yang sedang diberlakukan oleh pemerintah. Dan langsung saja kita lanjut ke topiknya. Topik kita kali ini yaitu sahabat beda gender. Wah, sahabat beda gender seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mustahil. Bagi orang-orang itu nggak mungkin pria dan wanita itu bisa jadi sahabat tanpa ada sedikit pun benih-benih cinta di dalamnya. Emang iya? Berbicara tentang persahabatan beda gender sebenarnya nggak beda jauh dengan pacaran. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, karena kemana-mana itu kan mereka selalu ketawa bareng, selalu curhat-curhatan bareng, pokoknya always together gitulah. Mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama, mereka saling curhat, mereka saling tahu jelek buruknya. Ya layaknya orang-orang pacaran pada umumnya, cuman masih ada aja batasan-batasan tertentu yang nggak bisa mereka lakukan. Misalkan physical touch, jadi kayak sentuhan-sentuhan seperti gandengan tangan, pelukan, ciuman di kening, semua itu nggak mungkin lah seorang sahabat lakukan kan. Tapi kalau aku rasa pelukan pasti ada, cuman hal-hal yang lain tuh rasanya nggak mungkin lah. Jadi karena sama-sama mirip, sama-sama ada hal-hal yang mirip dilakukan, banyak orang-orang mencap bahwa persahabatan beda gender ini mengandung benih-benih cinta. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada orang-orang tuh misalkan satu orang laki-laki dan perempuan, mereka selalu sama-sama, mereka foto dan posting di IG mereka. Mereka pokoknya posting-posting gitulah barengan terus dari tahun ke tahun. Nah pasti orang-orang yang lihat itu langsung pasti pada komen, wah langgeng ya, selamat ya, semoga selalu langgeng, semoga bahagia. Padahal mereka nggak tahu mereka ini sahabatan. Cuman ya gitu, orang-orang itu nggak bisa kalau lihat postingan cowok dan cewek, mereka akan selalu menganggap bahwa ini adalah seorang muda-mudi yang sedang pacaran, seorang muda-mudi yang sedang dimabuk oleh cinta. Ya miris aja gitu, padahal nggak sebatas itu aja ya. Sebenarnya luas ya maknanya di balik foto, bukan cuma soal ya pacaran. Karena kalau kita mau meratakan semua foto laki-laki dan perempuan pacaran, bisa saja kita menganggap bahwa adik kakak beradik yang sedang foto bersama itu dianggap pacaran ya. Ya, jadi karena sering dicap karena sering banyak stigma-stigma inilah sehingga banyak orang yang menganggap bahwa persahabatan beda gender itu tidak bisa dilakukan karena dianggap mengandung benih-benih cinta. Emang sahabat beda gender itu bisa saling suka ya? Jawabanku iya. Tidak menutup kemungkinan bahwa tentu saja akan ada muncul benih-benih cinta di antara dua orang beda gender yang menjalin persahabatan. Hal ini sudah sering kali kita lihat di film-film dengan genre romance. Bahkan dalam film When Harry Met Sally tahun 1989 ataupun film Friends with Benefits yang dibintangi oleh Mila Kunis dan Justin Timberlake. Saya rasa semua teman-teman udah pada tahu ya film itu.
Semua buah karya itu berangkat dari pertanyaan, apakah persahabatan lelaki dan perempuan bisa benar-benar terjadi? Mengutip dari website hipway.com, hubungan misterius cowok dan cewek ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi di dunia penelitian. Dari dulu hingga kini sudah banyak dilakukan riset yang mencoba menjawab statement yang diperdebatkan tersebut. Keyakinan kalau laki-laki dan perempuan gak bisa benar-benar bersahabat ini sebenarnya lahir dari era di mana cewek itu di rumah dan cowok itu bekerja. Mereka hanya mungkin dipertemukan kalau memang ada keterkaitan asmara satu sama lain, yang dilanjutkan dengan hubungan berumah tangga. Dengan kata lain, mereka cuma bisa ketemu ya kalau udah serumah. Jadi ya ini sebenarnya pandangan-pandangan kuno atau stigma-stigma kuno dari zaman dulu, yang waktu itu cewek itu mungkin belum kerja, cewek itu selalu dianggap hanya ada di dapur, ngurusin pekerjaan rumah tangga, dan cowok itu kerja di luar rumah. Sehingga ya itu dianggap nggak mungkin lah dua orang muda-mudi yang beda gender itu bisa bersahabat. Namun apakah stigma ini masih berlaku di tahun-tahun ini? Tahun yang dimana kita anggap sudah modern ya. Stigma yang menganggap bahwa dua orang yang beda gender hanya bisa menjalin suatu hubungan jika ada benih cinta di dalamnya. Tentu saja tidak, meskipun saya sepakat dalam hal cinta, karena suatu hal terjadi karena ada sebab dan persahabatan bisa terjadi, dan pemicunya bisa jadi cinta. Namun yang kita perlu ketahui bahwa cinta itu punya banyak jenis ya. Cinta kepada sesama keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada sahabat, cinta kepada teman, cinta kepada alam, dan masih banyak wujud cinta-cinta yang lainnya. Sehingga kita tidak bisa meratakan bahwa cinta itu hanya kepada pasangan. Banyak jenis-jenis cinta. Gak selamanya cinta itu mengandung perasaan ingin memiliki layaknya hubungan percintaan pada umumnya. Saya menyayangi sahabatku sebagai sahabatku, bukan sebagai seseorang yang ingin dijadikan pacar. Persahabatan beda gender bisa saja terjadi jika kamu tahu motivasi awal kamu memulainya. Jadi itu biasanya banyak orang yang memulai persahabatan dengan embel-embel ingin berteman, padahal dari awal ia menyimpan perasaan ingin memiliki. Ada juga persahabatan yang itu ketika ada salah satu orang yang memberikan kode, yang lain meresponinya, sehingga terciptalah istilah yang namanya baper atau bawa perasaan. Jadi dua poin ini sering kali terjadi ya dalam film-film, pokoknya dalam film-film romance gitu. Yang poin pertama itu orang ini mungkin si pria atau si wanita suka, dan ya karena mereka suka, mereka memulai hubungannya dengan pertemanan dulu, sehingga persahabatan itu nggak murni lagi. Dan ada juga yang mereka udah bersahabat bertahun-tahun, tapi salah satu diantaranya mungkin mulai menunjukkan ketertarikan dan dia memberikan kode-kode atau sinyal-sinyal tertentu, sehingga persahabatan mereka sudah mengandung benih-benih cinta. Itu yang kadang-kadang sering terjadi. Dan sebagai seorang sahabat, kita harus tahu batasan kita memperlakukan sahabat kita yang berbeda gender. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tak perlu dilakukan yang memicu salah satu di antara kita menjadi suka. Kalau kita saling komitmen di awal dan memegang teguh komitmen itu, maka saya sangat-sangat yakin bahwa persahabatan itu bisa berjalan teguh. Film-film persahabatan yang berubah jadi cinta seperti yang saya sebutkan tadi, atau mungkin di Indonesia itu contoh-contoh filmnya itu seperti Perahu Kertas, Refrain, ataupun Teman Tapi Menikah. Salah satu di antara sahabat itu dari awal menyimpan rasa suka, sehingga persahabatan mereka tidak lagi murni menjadi persahabatan. Berbeda dengan orang-orang yang sedari awal memang tujuannya hanya ingin bersahabat. Namun di sini saya bukan pro pada persahabatan beda gender yang bisa terjadi. Tapi saya juga tidak menyalahkan, saya setuju dengan persahabatan beda gender itu bisa terjadi, tapi saya nggak menyalahkan bahwa orang-orang yang bersahabat beda gender itu bisa jatuh cinta. Nggak salah, mereka nggak salah. Nggak ada salahnya kita menjalin asrama dengan sahabat kita sendiri. Asrama, sorry. Nggak ada salahnya kita menjalin asmara dengan sahabat kita sendiri. Saya ingat satu quotes, tapi saya lupa siapa pencetusnya. Jadi waktu itu saya pernah buka-buka YouTube dan nemu komen, dan komen ini keren deh. Quotesnya bunyinya gini: menikah dengan sahabatmu adalah pilihan yang paling tepat. Saya sangat setuju dengan quotes ini karena sahabat adalah orang yang paling mengenal baik ataupun burukmu. Namun dia tetap ada di sisimu untuk melengkapi dirimu.
Jadi dia udah lama sama-sama kamu, dia udah tahu burukmu gimana, dia udah tahu baikmu gimana, dan dia tetap bertahan untuk kamu. Jadi dia nggak lagi lihat topengmu, dia udah lihat diri aslimu, berbeda dengan orang yang PDKT ya, atau orang yang baru kenal dan mereka pacaran, ataupun mereka yang memutuskan untuk menikah. Mereka itu mungkin baru lihat sebagian sisi diri kita ya, mereka nggak tahu gimana kita aslinya ya. Karena banyak yang bilang kalau orang baru PDKT itu atau orang yang baru mulai pacaran, 2 bulan pertama itu adalah sisi topengnya yang ditunjukkan. 2 bulan berikutnya kemudian perlahan-lahan dirinya akan dibukakan padamu. Jadi sebagai seorang sahabat, ketika kamu menikah dengan sahabat kamu atau menjalin hubungan percintaan dengan sahabat kamu, nggak ada lagi istilah-istilah topeng-topeng yang kamu tunjukkan kepada pasanganmu ini, karena dia udah tahu diri kamu sebenarnya. Jadi semuanya akhirnya kembali kepada keputusan kita masing-masing. Persahabatan beda gender itu bisa terjadi jika sudah ada komitmen teguh di antara dua pihak. Namun, menjalin hubungan dengan sahabatmu sendiri bukanlah keputusan yang salah. Jadi, ini soal pandangan kalian masing-masing. Kalau aku sendiri, aku pernah terjebak di kondisi seperti ini waktu aku bersahabat dengan seorang wanita waktu aku eh, masih di bangku sekolah. Dan akhirnya aku salah dalam bertindak. Aku memberikan tanda-tanda yang menunjukkan keterkaitan aku pada sahabatku, sehingga pada akhirnya kami berdua jatuh cinta. Cuman ya karena ada suatu hal dan kondisi yang lain hal, kami nggak bisa melanjutkan hal itu. Dan sekarang di bangku kuliah pun aku bersahabat dengan seseorang wanita yang beda gender dengan aku. Dan sekarang pun kami masih bersahabat ya, udah terhitung 3 tahun kami bersahabat. Dan aku tahu batasan-batasanku. Ketika aku bersahabat dengan dia, aku nggak mau melakukan hal yang lebih. Jadi kadang-kadang kalau udah kelewatan, aku tahu batasanku, aku stop di situ. Dan bahkan sekarang pun kami berdua itu sudah punya orang yang kami sukai masing-masing. Jadi nggak mungkin akan ada rasa suka. Tapi aku nggak tahu ke depannya ya. Tapi semogalah persahabatan kami tetap teguh. Jadi itulah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Haris Manorek. Salam pamit.